Hai guys, kali ini Xie mau bawain alur cerita film lagi nih, yang bernama New God yang Jian. Tanpa lama-lama, kita mulai saja videonya. Diceritakan, kehancuran dahsyat pernah melanda langit dan bumi, semua bermula dari ulah Sheng Dansu. Kehidupan hancur, peradaban runtuh, dan dunia tenggelam dalam bayang-bayang kehancuran. Namun, di tengah kekacauan, para dewa dan manusia bersatu. Dengan kekuatan dan keyakinan, mereka menghadapi bencana itu, dan perlahan mengembalikan kehidupan, masing-masing menemukan arti baru dari hidup yang pernah hancur. 1 tahun kemudian, kita diperlihatkan karakter utama kita, yakni Yang Jian. Diperlihatkan Yang Jian, Ming Hao, dan Lao Yuo, yang tinggal di atas kapal karena efek bencana di masa lalu, dan anjing peliharaannya yang juga peri yang bernama Godi. Mereka terbang menyusuri lautan awan, tujuan mereka bertiga menuju ke dunia roh, pulau abadi pulau para dewa dengan berbagai macam teknologi canggihnya. Yang Jian, seorang diri ditugaskan untuk mencari buronan Kosteri, yang merupakan seorang peri bersama ajudannya seekor monster. Menjadi penangkap buronan lah cara mereka untuk bertahan hidup zaman sekarang. 20块钱，原来是个赏银不少。 Si bandit pun ketakutan dan melarikan diri. Yang Jian tak tinggal diam, ia yang tak ingin buronannya lepas. Ia pun mengejarnya. Di saat kendaraannya Yang Jian, bahan bakarnya habis, untungnya ada Mi Hao yang tepat waktu untuk menangkap buronan itu. Yang Jian dan Ming Hao segera membawa buronan menuju ke penjara Impel Down untuk mendapatkan imbalan seharga 20 koin emas. Sekembalinya ke kapal, Yang Jian dikejutkan oleh kedatangan seorang tamu, seorang wanita kaya raya berparas rupawan bernama Ying. Ying meminta bantuan kepada Yang Jian dan geng pemburu buronannya. Ia ingin mereka membantunya mencari harta karun dan sebuah benda sakti yang sangat berharga. Benda itu adalah milik kakaknya. Namun, kini telah dicuri. Konon, benda itu mampu menampung segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tidak bisa ditampung oleh benda lain di dunia ini. Rumor menyebutkan pencurinya kabur ke Pulau Xiando, namanya Chen Xiao. Tanpa ragu, Yang Jian pun menerima permintaan itu. Tujuan pertama mereka adalah menuju ke Yingzhou untuk menemui seorang gadis bernama Wan Lao. Di sisi lain, dunia roh stasiun Hunian Qi. Seorang dewa lain bersama beberapa monster membuat kekacauan. Di sana kedatangan mereka untuk melumpuhkan semua penjaga. Demi mengambil koin emas serta menyusup masuk ke bawah kabin, ia bisa melumpuhkan penjaga dengan sangat mudah, sambil mengendap-endap membuka segel. Lalu mengaktifkan mesin yang langsung menyedot sumber bahan bakar dari stasiun. Namun, saat itu juga, para prajurit surgawi tiba. Tak butuh waktu lama, setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, membuat kekacauan. Dengan memanfaatkan para budak goblin, ia menciptakan gangguan besar dan melarikan diri dari stasiun. Xin berpindah ke Yang Jian, ia segera menuju portal dan berpindah tempat. Kali ini, ke sebuah klub. Di sana, Yang Jian bertanya kepada salah seorang pelayan tentang keberadaan Chen Xiao. Namun, tiba-tiba, beberapa monyet membuat keributan. Mereka tahu bahwa Yang Jian yang sekarang bukanlah Yang Jian yang dulu. Dengan tenang, ia menutup mata ketiganya. Kekuatan Yang Jian masih cukup untuk menghancurkan para monyet itu hanya dengan 1 pukulan. Bahkan, beberapa dewa lainnya hanyalah gangguan kecil baginya. Setelah meninggalkan klub, Yang Jian bertemu dengan seseorang dari stasiun sebelumnya. Orang itu melibatkan Yang Jian dalam masalahnya. Terkait monster dan 2 dewa dari klub. Dari mereka, Yang Jian mengetahui bahwa Chen Xiao ternyata adalah murid dari perguruan yang sama dengannya. Mendengar kenyataan itu, ia segera pergi ke dunia roh, Gua Dewa Jinxia, untuk menemui sang guru. Dengan suara tegas, ia bertanya langsung, "Apa benar Chen Xiao murid dari tempat ini?" Sang guru pun bercerita, Chen Xiao adalah bayi yang dulu dibawa oleh Elang ke Gua Para Dewa.
ia dibesarkan di bawah ajaran sang guru. Namun, seiring waktu, Chen Xiao tumbuh dan memberontak. Meski begitu, sang guru tetap membelanya, bahkan menjadikannya murid pribadi. Tapi itu adalah keputusan buruk. Chen Xiao bekerja sama dengan Gong Bao untuk membunuh sang guru. Meski sang guru berhasil menyelamatkan Dharma dan menyegelnya, Chen Xiao berhasil kabur. Sejak saat itu, ia menjadi buronan para dewa yang mencuri senjata pusaka ciptaan guru bernama Ryuzan. Itulah benda yang sedang dicari. Kemudian Gong Bao mengungkapkan kenyataan lain. Chen Xiao bukan sekadar adik seperguruan Yang Jian. Ia adalah keponakan Elang, makhluk yang pernah menyelamatkan ibu mereka dan membawa Chen Xiao ke guru. Tak hanya berhati mulia, Elang juga memiliki kekuatan luar biasa. Ia bahkan berhasil menghancurkan Lotus Lantern, tempat di mana ibu kandung Chen Xiao tersegel. Jika Chen Xiao bisa menemukan semua pecahan Lotus Lantern, ia mungkin bisa membebaskan ibunya dari sana. Gong Bao menduga bahwa Yang Jian sedang mencari Chen Xiao, karena hanya Chen Xiao yang mampu membuka segel Lotus Lantern. Selanjutnya Yang Jian menemui Wan Lao, tapi wanita itu tidak mau berbicara apa-apa setelah Yang Jian tahu kalau senjata itu milik kakak keduanya, bukan miliknya. Lalu wanita itu meninggalkan Yang Jian dengan kenangan ibunya yang sangat ia rindukan. Setelah sadar, Yang Jian menemui Chen Xiang yang berada di sebuah bangkai kapal. Disinilah Yang Jian mengetahui bahwa Chen Xiang ingin mengumpulkan bagian dari Lentera Baulan. Chen Xiang menceritakan bahwa selama menjadi murid Dharma, ia disiksa dan diperlakukan buruk. Tiba-tiba, datanglah para dewa yang ingin menangkap Chen Xiang. Yang Jian malah membantu Chen Xiang kabur dari para dewa ini juga. Hal itu membuat dirinya dimasukkan ke dalam penjara, karena diduga bekerja sama dengan Chen Xiang. Yang Jian dikurung di sel yang bersebelahan dengan seorang buronan yang sebelumnya pernah ia tangkap sendiri. Tak lama kemudian, datanglah Ming Lu dan juga Shantian. Dengan penciumannya yang tajam, Shantian dengan mudah menemukan Yang Jian, namun Yang Jian pun dengan mudah keluar dari penjara dan menghadapi seekor naga penjaga penjara. Setelah pertempuran sengit, Yang Jian berhasil kabur. Ia segera mengajak teman-temannya menuju mercusuar, tempat tujuan Chen Xiang berada. Di sisi lain, Sheng Gongbao dan Chen Xiang telah lebih dulu memasuki menara mercusuar. Tujuan mereka, mencuri bagian dari Lentera Baulan yang dijaga oleh Raja Jinsheng. Penjaga bagian lentera tersebut, tentu saja Raja Jinsheng tidak tinggal diam. Pertarungan besar pun terjadi. Jinsheng bahkan mengeluarkan wujud Susanoo-nya. Chen Xiang yang telah menguasai bela diri jahat Gongbao berhasil merebut bagian dari lentera itu. Namun tiba-tiba serangan lain datang menghantam mereka. Gongbao mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjadi perisai, melindungi Chen Xiang, dan memintanya kabur dari sana. Tampak sesosok misterius mencoba membunuh Gongbao dan harimau peliharaannya. Tak lama kemudian, Yang Jian datang dan menemukan Gongbao yang sekarat. Dengan napas terakhirnya, Gongbao mengungkapkan bahwa ia melihat Chen Xiang sebagai cerminan dirinya sendiri. Karena itu, ia mewariskan seluruh keahliannya kepada Chen Xiang. Lalu, Gongbao pun tewas. Yang Jian memperhatikan luka di tubuh Gongbao yang menjadi petunjuk atas serangan sebelumnya. Sementara itu, Chen Xiang yang kini berada di dunia manusia menemui Wan Lu. Ternyata mereka saling mengenal. Chen Xiang memberikan bagian lentera yang telah ia curi, lalu mulai menggabungkannya. Tak disangka, Yang Jian juga berada di sana. Ia berhasil sampai ke dunia manusia berkat bantuan sebuah portal dari monster yang membawanya ke sana. Yang Jian menceritakan bahwa di bawah puncak teratai Huasan terdapat sekelompok burung suan, roh api purba yang tersegel. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi dan langit sekaligus. Ibu Shen Xiang, yang juga merupakan adik kandung Erlang, diberikan Lentera Baulian untuk menjaga puncak teratai itu. Namun, 12 tahun lalu burung suan mulai gelisah. Lentera Baulian tak lagi sanggup menahan mereka. Yang Jian pun datang membantu, namun kekuatan mereka tidak cukup. Lentera Baulian hancur. Akhirnya, Ibu Shen Xiang mengorbankan dirinya untuk menyegel burung suan dengan melompat ke bawah puncak teratai. Yang Jian pun menancapkan kapaknya ke dalam batu untuk memperkuat segel itu. Mendengar kisah ini, Shen Xiang sangat terkejut. Karena selama ini ia mengira ibunya disegel karena menikahi manusia. Ternyata Wan Lu adalah adik dari ibunya Yang Jian. Nama aslinya adalah Dewi Wusan.
Dewi Wusan kemudian mengungkapkan hal yang lebih mengejutkan, bahwa sejak awal ia memang ingin mempertemukan Erlang dan Xianxiang, karena mereka sebenarnya adalah satu keluarga. Disinilah Dewi Wusan mengungkapkan kebenaran pahit lainnya. Guru Yang Jian ternyata menggunakan kekuatan burung Xuan untuk membangun Goa Jinxia. Jika burung Xuan bangkit, maka Goa Jinxia akan runtuh. Itulah tujuan sebenarnya sang guru, memaksa Erlang menjaga segel burung Xuan demi mempertahankan Goa Jinxia. Mendengar hal itu, Yang Jian tidak langsung percaya. Ia mengajak Dewi Wusan menemui gurunya untuk membuktikan ucapannya. Namun Dewi Wusan menolak, dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Namun saat melihat kain sutra yang digunakan Dewi Wusan sebagai senjata, Yang Jian mulai sadar, luka yang diderita Sheng Gongbao persis seperti efek dari senjata sihir milik Dewi Wusan. Juga sama seperti luka yang ada pada Dharma. Artinya, pelaku yang membunuh mereka adalah Dewi Wusan. Dewi Wusan mencoba beralibi bahwa ia hanya datang saat Gongbao sekarat dan berniat mengakhiri penderitaannya. Namun, mendengar semua itu membuat Chen Xiang semakin bingung, tak tahu harus percaya pada siapa. Apalagi lentera Baolian kini ada di tangannya, dan kekuatan lentera itu mulai bangkit. Yang Jian berhasil menghentikan Chen Xiang. Ternyata, gelang peninggalan sang ibulah yang membuat lentera Baolian aktif. Setelah itu, Yang Jian mengajak Chen Xiang pergi ke Huasan. Dalam perjalanan, Yang Jian menunjukkan keahlian kakinya berjalan di udara secara misterius. Chen Xiang pun mengikuti di belakangnya. Setelah berhari-hari, mereka akhirnya tiba di Gunung Huasan. Tempat itu ternyata adalah rumah masa kecil Chen Xiang, yang dipenuhi kenangan bersama ibunya. Yang Jian lalu membuka sebuah pintu menuju tempat tersegelnya ibu Chen Xiang. Tapi mereka terkejut, karena Dewi Wusan sudah berada di sana, dalam posisi terikat. Tiba-tiba, Yang Jian diserang, ternyata para dewa telah menjebak mereka. Para dewa menggunakan diagram Taiji, perangkap yang memunculkan wujud dari apapun yang dipikirkan seseorang di dalamnya. Yang Jian pun terjebak di sana, terperangkap oleh kenangan masa lalunya. Yang mengejutkan, gurunya sendiri ternyata adalah dalang di balik semuanya. Ia menjelaskan bahwa semua perkataan Dewi Wusan adalah kebenaran, bahwa keluarga mereka memang ditakdirkan untuk hidup dalam penderitaan. Para ibu ditakdirkan untuk menahan gunung demi kedamaian, sementara sang anak ditakdirkan membelah gunung untuk membebaskan sang ibu. Guru Yang Jian tak ingin Goa Jinxia hancur dan memilih mempertahankan segel burung Xuan demi kekuatannya sendiri. Dewi Wusan, Chen Xiang dikurung ke dalam diagram Taiji bersama. Chen Xiang menggunakan lentera Baolian sebagai perisai untuk melindungi mereka dari serangan para dewa. Namun, Yang Jian melihat ada roh api Xuan yang mampu menembus diagram Taiji. Ia pun memanfaatkan kekuatan itu, membangkitkan kembali mata surgawinya. Kekuatan Erlang bangkit. Ia melawan gurunya sendiri demi menyelamatkan keluarganya. Pertarungan besar pun terjadi. Dengan bantuan roh api, Yang Jian berhasil mengalahkan sang guru dan 3 dewa lainnya. Setelah itu, Yang Jian meminta Chen Xiang untuk membelah Gunung Huasan dengan bantuan lentera Baolian dan kapak Yang Jian. Chen Xiang pun bertemu kembali dengan ibunya, namun wujud sang ibu kini tembus pandang karena telah menyatu dengan roh api. Sang ibu berpamitan, meminta Yang Jian menjaga Chen Xiang, karena kini ia harus melindungi dunia bersama burung Xuan. Chen Xiang menangis sedih, namun Yang Jian menenangkannya dan berjanji akan melindunginya. Di akhir film, muncullah Sun Wukong. Ia dan yang lain sedang membicarakan. Kekuatan Yang Jian